Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan atau menyimak suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, di mana di dalamnya ada apologet Kristennya dan juga Bro Edis, dan lawan diskusi atau debat Bro Edis ialah Ustadz Suma. Kita akan melihat bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang akan kita saksikan bersama-sama. Apakah setiap data-data yang mereka bawakan itu bisa dibuktikan kebenarannya, atau mereka hanya menggunakan data-data bodong yang mereka comot sana-sini untuk menyerang iman kekristenan seperti itu. Maka dari itu, mari kita simak videonya bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Karena ada banyak sekali ya hal-hal yang ingin saya utarakan tentang Al-Quran ini, di mana di dalam hemat saya itu umat muslim sendiri tidak mengetahui hal-hal ini. Nah, rahasia-rahasia apa nanti yang akan saya ungkapkan di sini, yaitu tentang asal-muasal Al-Quran yang selama ini itu tidak diketahui oleh umat muslim, tetapi itu adalah suatu hal yang sudah diketahui oleh para scholars ya, yang sudah diketahui oleh para pengkaji Al-Quran, terutama di Barat, ya, dan juga sebenarnya di dunia Islam sendiri. Tapi hanya saja hal-hal ini memang konsumsi para akademisi, ya, bukan konsumsi orang-orang awam. Nah, hal-hal apa saja itu nanti yang akan saya utarakan, karena ini baru opening statement ya, jadi nggak usah langsung saya utarakan. Adalah hal-hal yang tentu saja akan mengguncang iman, ya. Jadi katakan begitu. Kenapa mengguncang iman? Karena saya melihat begitu banyak teman-teman saya, saudara muslim itu, ini bahasa saya, itu bisa dikatakan menjunjung tinggi Al-Quran. Bahkan kalau saya harus melebih-lebihkan, dikatakan siap mati begitu demi Al-Quran, karena cintanya terhadap Al-Quran. Nah, yang ingin saya utarakan adalah, ini pemanasan sedikit saja. Salah satu yang saya tulis di dalam buku saya, yaitu mengenai asal-usul Al-Quran, ada satu kata begitu, bukan hanya satu kata, sebenarnya ada banyak sekali kata. Ya, itu Arthur Jeffrey dalam bukunya The Foreign Vocabulary of Quran, ya, mengatakan bahwa ada 200 lebih, ya, sekitar 270 kurang lebih kosakata asing di dalam Al-Quran. Dan salah satu kata yang, karena dari sekian banyak kata saya akan pilih-pilih saja yang sudah sangat familiar, ya. Misalnya kata rokim di dalam Al-Quran, yang dimana saya rasa Zulkifli pun tidak akan bisa menjelaskan dengan betul-betul tepat apa arti dari rokim itu. Kalau kita membaca tafsir-tafsir ulama, kita akan menemukan banyak sekali tafsir mengenai arti dari rokim ini. Ada yang bilang itu batu bertulis, ada yang bilang itu nama lembah, ada yang bilang itu nama anjing, ada yang tidak ada kesepakatan, ya, tentang arti dari rokim di dalam Al-Kahfi ayat 9 atau 8 itu. Nah, adanya fenomena semacam ini, adanya kata-kata yang, ini kalau di dalam hemat saya, itu memiliki arti yang absurd, ya, arti yang tidak jelas, yang dimana para mufasir menebak-nebak artinya. Ini membuat para peneliti Al-Quran berpikir tentang apa sebenarnya bahasa Al-Quran ini. Ya, nanti itu akan saya utarakan panjang lebar, karena Al-Quran seringkali mengatakan bahwa dirinya itu berbahasa Arab, ya kan? Yang perlu disadari oleh teman-teman begini, ya. Ada suara bocor. Suara siapa ini? Ya. Jadi gini, yang harus teman-teman ketahui bahwa tidak ada satu buku yang menjelaskan dirinya berbahasa apa. Misalnya gini, misalnya kalian beli sebuah buku, ya. Taruhlah kalian beli misalnya koran pagi ini, ya. Surat kabar hari ini, majalah hari ini. Tidak ada di buku manapun di dunia ini, tidak ada buku yang menginformasikan kepada pembacanya buku ini dalam bahasa apa, ya.
Dalam buku apapun, ketika kalian beli, dia tidak menjelaskan ini bahasa Bugis, ini bahasa Indonesia, buku ini bahasa Inggris, buku ini bahasa Arab. Nggak ada. Ya. Kenapa? Karena isi dari buku itu sendiri sudah menjelaskan kepada pembacanya dalam buku apa buku itu. Ketika kalian baca koran pagi ini, koran itu tidak ngomong gini, buku ini, media hari ini dalam bahasa Indonesia, surat kabar ini dalam bahasa, nggak ada. Karena isinya itu sudah menunjukkan kepada pembacanya buku itu berbahasa apa. Nah, tapi Al-Quran membuat satu pernyataan bahwa Quran ini dalam bahasa Arab. Ya, itu ada banyak sekali ayat-ayat Quran yang mengatakan Quran ini dalam bahasa Arab, Quran ini dalam bahasa Arab. Nah, pertanyaannya, kenapa Al-Quran perlu menginformasikan hal itu? Kalau saya bandingkan dengan ini ya, misalnya kalian beli buku bahasa Indonesia, tidak ada di muka dimahnya itu dikatakan ini, buku ini bahasa Indonesia. Karena informasi itu tidak berguna. Kenapa dikatakan tidak berguna? Karena bahasa dari buku itu sendiri sudah menjelaskan itu bahasa apa. Nah, Al-Quran mengatakan, kenapa Al-Quran itu bahasa Arab dikatakan la'alakum takilun, ya, supaya kamu memahaminya, supaya kamu mengerti katanya. Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Apakah ada sebelumnya Al-Quran yang bukan berbahasa Arab? Sehingga dikatakan sekarang kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Ini menjadi satu pertanyaan di kalangan para scholars. Sebenarnya apa bahasa Al-Quran ini asalnya? Nah, nanti akan saya tunjukkan jejak-jejak atau bekas-bekas di mana kita bisa berpikir ulang untuk melakukan kajian ulang. Sebenarnya Al-Quran ini dalam bahasa apa? Nah, untuk closing statement-nya, biar agak panas sedikit, Zulkifli kan saya senangnya manas-manasin dia. Nah, gini. Nah, jadi, kalau kita beli buku terjemahan, ya, misalnya kita beli buku terjemahan, kita pergi ke toko buku nih, kita lihat misalnya buku tafsir Ibnu Katsir. Maka di depan muka dimahnya itu perlu dikatakan begini, tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa di situ perlu diinformasikan dalam bahasa Indonesia? Karena buku itu aslinya bukan bahasa Indonesia. Gitu loh. Makanya hal-hal semacam itu, pemberitahuan kepada pembaca bahwa ini dalam bahasa ini dalam bahasa itu, hanya dapat dipahami, hanya masuk akal ketika itu adalah informasi tentang penerjemahan. Makanya ketika kita beli buku tafsir Ibnu Katsir dikatakan tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Ini buku ini dalam bahasa Inggris supaya orang Inggris memahami. Itu menandakan adanya proses translation, ya, adanya proses penerjemahan. Nah, apa nanti bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa adanya indikasi bahwa Al-Quran itu tadinya bukan berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab? Nah, itu nanti akan saya paparkan satu persatu, tapi tidak mungkin waktunya cukup ya, karena cuma sebentar. Nanti akan saya ambil contoh-contoh yang prominent, yang menonjol gitu ya. Nah, salah satunya adalah masalah rokim tadi ini, biar saya tutup ya. Nah, banyak penerjemah, ya, banyak penafsir para ulama. Ya, kalau kita baca Al-Kahfi ayat 9, walaupun dalam bahasa apapun, rokim itu tidak diterjemahkan. Kenapa? Karena ini artinya apa? Ini apa arti rokim ini? Ada yang ngomong begini begitu. Nah, penutup dari opening statement. Apakah ini buku yang Anda, kalau saya ingin melebihkan kata-kata, yang Anda rela mati untuknya? Apakah dengan buku yang ada kata-kata yang tidak jelas begini, yang artinya multi tafsir? Mohon maaf ya, saya katakan tidak jelas ini karena menimbulkan multi tafsir. Ya, nggak ada orang Indonesia berdebat tentang arti pintu. Semua orang Indonesia nggak ada yang berdebat pintu itu apa. Tapi para ulama berdebat tentang apa arti rokim itu. Itu adalah salah satu contoh pertama. Nanti akan tunjukkan banyak contoh. Tapi untuk sementara itu dulu, saya berikan kesempatan kepada Zulkifli. Terima kasih. Persilakan untuk Bang Zuma. Bang Edi. Baik. Ukti izin co-hostin Mbak. Lanjut. Oh iya. Bisa saya mulai? Bisa Bang Zuma, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dengan rahmat dan kasih sayangnya telah mewahyukan sebuah buku panduan yang kemudian disebut dengan Al-Qur'anul Karim, di mana buku panduan ini adalah kitab suci yang di dalamnya termaktub seluruh urusan manusia yang terkait dengan hubungannya kepada Allah, pada pencipta alam semesta, dan juga hubungannya kepada sesama makhluk. Al-Quran sebagai penjabat daripada rahmat lil alamin. Salawat serta taslim senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari manusia yang tadinya jahiliyah, tidak mengerti apapun tentang kebenaran. Ketika datang kebenaran pun dipelesetkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang yang memahami tentang kebenaran, namun kemudian Al-Quran kembali datang dari wahyuan yang diterima Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita selaku umat Islam mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang benar. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sahabat yang ada di Zoom, dan juga teman-teman dari komen netizen yang ada di Zoom yang lagi live di acara ini. Pagi ini kita
kedatangan tamu ya, saya juga tidak pernah kemudian melakukan tantangan terhadap Edis. Cuman saya ditawarkan, akhirnya mau tidak berdialog dengan Edis. Saya bilang ya nggak apa-apa, bilang silakan aja atur waktunya. Itu pemberitahuannya kemarin kalau nggak salah, semalam. Nah, ketika berbicara mengenai apa yang kemudian saudara Edis Sidabutar sampaikan tentang Al-Quran, Al-Quran memang jelas diterangkan ya, bahwa Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah dengan menggunakan bahasa Arab. Wal kitabil mubin inna ja'alnahu qur'ana Arabiyan la'allakum ta'qilun. Demi kitab Al-Quran yang menerangkan, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Nah, sekiranya orang yang kemudian bisa memahami ilmu daripada apa yang tertuang di dalam Al-Quran, lapas Qur'anan yang berasal dari kata qara'ah itu bermakna membaca, dan qira'atan yang berarti bacaan. Jadi Al-Quran ini kemudian diwahyukan oleh Rasul Muhammad SAW kepada bangsa yang menuturkan, melisankan bahasa linguistik, bahasa Arab. Jadi sangatlah tidak mungkin kemudian sebuah kebenaran, mengklaim dirinya kebenaran, kemudian mengklaim dirinya wahyu Tuhan, mengklaim dirinya kalamullah, diwahyukan kepada orang yang menggunakan bahasa Aramaik, tapi kitabnya menggunakan bahasa Yunani. Nggak mungkin. Itu adalah pembodohan namanya. Karena itulah kemudian kenapa Al-Quran ini didasari dengan pernyataan Allah bahwa Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Karena Al-Quran itu nantinya akan memberikan poin-poin tertentu kepada bangsa yang menuturkan bahasa Arab. Apa di antaranya? Allah mengatakan, "Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, la ini khtama'atil ins wal jins." Jadi Allah menantang, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Jadi bukan tanpa alasan Allah itu kemudian mewahyukan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau kemudian ada satu sosok manusia yang kemudian memprotes, kemudian menganggap Al-Quran itu bukan bahasa Arab karena di dalamnya ada kata ar-raqim atau kata raqim, ya itu adalah keusilan yang tidak berdasar terhadap ilmu pengetahuan. Al-Quran menerangkan, ya, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Allah menantang itu. Sesungguhnya jika kamu berkumpul, wahai jin, wahai manusia, untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Nah, ini di tengah-tengah kita muncul jinnya, muncul manusianya. Tapi apa yang dia bawa? Al-Karim. Hanya ada satu kata Al-Karim itu yang dia bawa. Dia tidak mampu, Ar-Raqim maksud saya, dia tidak mampu kemudian membawa satu kitab yang bisa menyamai Al-Quranul Karim. Artinya, tantangan Allah belum terjawab. Ketika kemudian Al-Quran datang dalam bahasa Arab, orang-orang Arab tidak mampu menjawab tantangan ini. Allah menurunkan tantangannya. Apa kata Allah? Am yaqulu naftara, ya, qul fa'tu bi asyri. Jadi Allah menurunkan surah mithlihi yang sama seperti Al-Quran, muftarayat. Itu tantangan oleh Allah. Wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Ketika tadi Allah menantang orang-orang yang menuturkan bahasa Arab, wahai kalian yang mampu berbahasa Arab, yang kemudian datang Rasulullah Muhammad SAW kepadamu dengan membawa sebuah wahyu yang juga bahasa Arab. Jika kamu ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulku, kata Allah, maka coba kamu berkumpul dengan seluruh jin, buat juga semisal Al-Quran. Gak bisa ada yang membawa itu, gak bisa ada yang membuktikan tantangan itu. Allah kemudian menurunkan tantangannya, level tantangannya. Jika kamu tidak mampu satu kitab, kata Allah, maka buktikan bahwa dia Rasul Muhammad SAW yang membuat Al-Quran itu. Katakan, sampaikan kepada mereka, datangkanlah 10 surah semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat oleh mereka. Ajaklah di antara mereka supaya kamu bisa membuktikan bahwa apa yang datang kepada Rasul Muhammad SAW itu benar dari Rasul Muhammad SAW, bukan dari pencipta alam semesta. Tantangan ini diberikan kepada siapa? Kepada orang yang berbahasa Arab. Kalau tantangan itu diberikan kepada orang yang bernutur bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Bugis, bahasa Makassar, ya lucu lah. Tapi ini Allah tantang pada siapa? Orang yang menuturkan bahasa Arab. Mampu mereka? Tidak. Allah kemudian melalui Rasulnya menurunkan tantangannya. Apa kata Allah? Am yaqulu naftara qul fa'tu bi surah mithlihi wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, kalau mereka tadinya tidak mampu menantang apa yang engkau bawa berupa satu kitab yang menjadi landasan pembatalan Quran sebagai kalamullah, dan kemudian aku turunkan 10 surah dari apa yang aku tantangkan, dan mereka juga tidak mampu, maka cukup satu surah. Suruh mereka buat semisal Al-Quran. Buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajarlah siapa saja di antara kamu yang mampu membuat selain daripada Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Muncul di tengah kita
Bukan satu ayat yang dia bawa satu kata. Kata Ar-Raqim yang dia bawa. Padahal tantangannya satu surah, 10 surah, satu Al-Quran. Dan sangat-sangat disayangkan kita tidak bisa kemudian menyalahkan sepenuhnya saudara kita Edi Sidabutar. Kenapa? Karena dia tidak mampu menunjukkan kelalaian, kesalahan, ya, kekhilafan di dalam Al-Quran, sehingga dia hanya menantang apa yang kemudian Allah terangkan di dalam Al-Quran. Wal kitabil mubin inna ja'alnahu Qur'ana Arabiyyan. Hanya itu yang dia bisa bawa, sehingga dia mengatakan Ar-Raqim itu bukan bahasa Arab. Dia lupa bahwa di dalam perspektif penutur manusia, bahasa manusia itu adalah merupakan asal-usul sebuah bahasa, itu adalah landasan bunyi dari yang disuarakan oleh kaum-kaum terdahulu sehingga membentuk sebuah bahasa. Bahasa Arab kita tahu itu adalah bahasa yang berasal dari bahasa keturunan Abraham, ya, bahasa Abrahamaik, ada Aramaik, ada Ibrani dan seterusnya. Dan bahasa Arab juga berasal dari bahasa-bahasa yang ada di kaum-kaum sekeliling daripada bangsa Arab itu sendiri. Jadi kemudian kalau ada satu ketika kita menemukan ada bahasa yang berkesesuaian dengan bahasa di luar daripada bahasa Quran, ya maklum aja. Kenapa? Justru itulah yang Allah tantang. Orang-orang yang sudah menggunakan kata Raqim, Allah gunakan kata itu lagi supaya orang-orang itu mampu kemudian menciptakan sebuah surah yang bisa menandingi Quran. Tapi rupa-rupanya tidak ada yang mampu. Sampai hari ini nggak ada yang mampu. Jangankan membuat semisal satu surah dalam Al-Quran, menjadikan Al-Quran kehilangan original teksnya saja nggak mampu dunia ini. Sekuat apapun sebuah negara, sehebat apapun sebuah kekuasaan, ya, setinggi apapun tahta manusia di atas muka bumi ini, sebenci apapun dia terhadap Islam, terhadap kalamullah, terhadap Quran, mereka tidak berdaya untuk kemudian menghilangkan Al-Quran dari lembaran-lembaran yang kemudian kita anggap sebagai sebuah kitab. Misalnya, Amerika, sebuah negara yang taruhlah misalnya benci terhadap Islam, mereka minta ke Arab Saudi masukkan Al-Quran ke dalam negaraku, saya minta 3 kontainer, tetapi dengan syaratnya cukup terjemah saja. Jangan ada bahasa Arabnya. Tak ada kekuatan yang seperti itu. Untuk membentuk itu, melisankan itu saja mereka nggak mampu. Jangankan melisannya, membuat sebuah surah saja kepada yang punya kompetensi menerbitkan Quran, terbitkan Al-Quran versi bahasa Indonesia tanpa menggunakan original. Itu tidak ada. Bisa jadi ketika mereka melakukan pertemuan muktamar, ayo kita minta kepada Saudi Arabia untuk menerbitkan Quran, tapi versi bahasa Yunani misalnya. Boleh jadi mereka jatuh palu pada saat itu. Tapi ketika mereka mengirim surat atau lagi nelpon, mulut mereka kaku untuk mengatakan itu. Tinta pulpen mereka seketika habis untuk menuliskan itu. Tak mampu sampai kepada penerbit Quran pesanan mereka. Sehingga apa yang diterangkan dalam Al-Quran, kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaganya. Itulah Quran. Subhanallah. Kalau kemudian hari ini sahabat kita Edi Sidabutar membawa kata Ar-Raqim atau kata Raqim yang kita bisa pahami kemudian sebagai terjemah batu tertulis atau batu yang ada di dalam surah mana tadi dia katakan itu penggambaran jelas bahwa kemudian ketika kata ini masuk ke dalam Al-Quran, itu sudah masuk kategori bahasa Arab. Karena kenapa? Raqim itu dalam pemahaman umat Islam dan bahasa linguistik Arab itu memang berasal dari bahasa Arab. Itu intinya. Kalau kemudian dikatakan, oh tidak, ada penutur bahasa lain yang lebih dulu mengatakan itu hanya secara buku tulang, kebetulan saja. Demikian sementara, ya, mudah-mudahan apa yang saya jabarkan ini karena sifatnya ini adalah edukasi terhadap diri saya sendiri dan juga teman-teman muslim pada khususnya. Demikian sementara, silakan. Silakan Bang Edis untuk menanggapi penjelasan dari Bang Juma. Sebelum Edis menjawab, Dis, itu surah berapa, Dis? Al-Kahfi 8 atau 9, coba cek aja. Oke, siap, yuk lanjut. Oke, baik. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Zulkifli Abbas. Juara saja. Lanjut. Tolong dimute yang bentar, outfit kau kece kali, Dis. Ya, gini dulu, yang lainnya gini dulu. Ya, lanjut. Ya, jadi hari ini saya ingin mencoba menjadi ustadz kalian semua di sini ya. Nah, jadi begini ya, teman-temanku semua, sobat-sobat muslimku semua, begini. Dari apa yang panjang lebar diutarakan oleh Zulkifli Abbas, pertanyaan saya tentang makna dari Ar-Raqim itu sama sekali tidak terjawab. Dia hanya mengatakan itu adalah bahasa yang sudah diarabkan. Tapi apa artinya? Apa definisinya? Saya minta definisi arti. Inikah buku yang Anda rela mati untuknya, yang Anda sendiri tidak tahu artinya? Bagaimana mungkin Anda punya buku yang Anda klaim jelas, bahkan dikatakan lisanun Arabiyyan mubin, bahasa Arab yang jelas, tapi Anda tidak tahu artinya? Ya. Adapun banyaknya tafsir, ada yang bilang itu batu bertulis, ada yang bilang itu nama lembah, ada yang bilang itu nama anjing, ada yang bilang itu bla bla, banyak sekali tafsir.
itu mengindikasikan bahwa tidak ada yang sepakat atau tidak ada yang tahu persis apa arti dari rokin itu. Kalau Anda bilang itu sudah menjadi bahasa Arab, apa akar katanya? Ya, root word-nya apa? Ya, itu harus Anda jelaskan kalau memang itu bahasa Arab. Ya, sama seperti kita orang Indonesia. Ya, ketika kita menemukan di dalam satu buku ada tulisan di situ tungkriung, kita baca buku bahasa Indonesia terus kita temukan ada kata tungkriung. Apa ini tungkriung? Ini bukan bahasa Indonesia. Ya, ini menjadi satu beban bagi Anda Zulkifli M. Abbas sebagai seorang pemimpin untuk menjelaskan kepada umat Anda apa sebenarnya arti dari rokin itu. Tadi kan sudah saya bilang itu satu dari sekian banyak. Saya tidak bilang hanya satu-satunya, ada banyak sekali. Ya. Nah, jadi teman-teman sudah tahu saya sudah menulis sebuah buku, ya. Di sini. Jadi sebelum saya baca buku saya, ada Zulkifli M. Abbas tadi mengatakan tantangan untuk membuat satu surat semisal Quran. Menurut saya, ini dalam hemat saya, tantangan ini bersifat subjektif. Tantangan ini bersifat absurd. Kenapa? Karena kriteria apa yang digunakan untuk mengatakan bahwa ini lebih baik atau ini sama setara dengan Quran. Sama seperti misalnya gini, saya adalah seorang koki, ya, kemudian saya buat satu makanan untuk diri saya sendiri, misalnya saya bikin telur dadar begitu, saya tantang seluruh dunia. Ya, coba seluruh dunia berkumpul, bahkan ditolong oleh setan, oleh jin, oleh siapa sekalipun, untuk membuat nasi goreng yang lebih enak dari nasi goreng saya. Karena tidak jelas kriterianya apa, karena tidak jelas siapa yang menentukan ini lebih baik atau lebih buruk dari masakan yang saya buat, maka tantangan itu tidak akan pernah dimenangkan oleh siapapun. Karena jurinya saya, ya, kalian berkumpul untuk membuat makanan yang lebih enak, ya, telur dadar yang saya buat ini tidak akan ada, karena jurinya saya yang menentukan. Sama seperti kalian, kalau kalian bilang buatlah satu surat semisal ini, siapa jurinya? Kalau kalian jurinya, tidak akan ada yang bisa menang karena kalian jurinya. Sama seperti saya. Kalau saya buat makanan semacam itu, tidak ada kalian yang bisa menang karena saya ngerasain, saya nentuin. Ya kan? Ini yang saya bilang tantangan yang sifatnya subjektif. Makanya saya tidak perlu terlalu menanggapi itu. Nah, sebenarnya saya ingin katakan ya, saya bacakan aja buku saya di sini. Ya, saya ini yang ini kalian biar ini yang Muslim saya bagikan gratis ya pada Muslim ya. Yang Kristen juga kalau mau juga boleh, tapi saya fokuskan kepada Muslim gratis pada kalian. Sama ongkirnya semua gratis. Nah, coba saya bacakan saja. Saya dulu video saya bacakannya. Jadi gini, kalau kita baca di dalam Az-Zumar ayat 28 dikatakan Quran dalam bahasa Arab, ya, Fussilat ya, ayat 3 dikatakan kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, ya. Kemudian Asy-Syu'ara ayat 195 bahasa Arab yang jelas. Nah, ini menjadi satu pertanyaan, mengapa Al-Quran sering, ini saya sedang membacakan buku saya, mengapa Al-Quran sering mengatakan ini bahasa Arab, bahkan sampai-sampai mengatakan ini bahasa Arab yang jelas, lisanun Arabiyyan mubin. Mengapa Al-Quran perlu memberitahu bahwa dirinya bahasa ini dan itu? Apakah pembaca Al-Quran itu sendiri tidak tahu bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa apa? Jika pembaca Al-Quran itu tahu bahwa Al-Quran itu bahasa Arab, untuk apa lagi Al-Quran memberitahu bahwa Al-Quran berbahasa Arab? Sebenarnya jawabannya ada di dalam Al-Quran sendiri. Dikatakan la'alakum takilun. Ya. Nah, atau apakah sebelumnya, yang menjadi pertanyaan sekarang gini, apakah sebelumnya ada Al-Quran yang bukan berbahasa Arab sehingga perlu diberitahu bahwa sekarang ada Al-Quran dalam bahasa Arab? Atau apakah ada orang yang mencurigai bahwa Al-Quran itu bukanlah bahasa Arab yang lurus, bukanlah bahasa Arab yang benar? Dan ataukah ada yang mengatakan bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa Arab yang tidak jelas? Atau lebih parahnya, apakah ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu bukan bahasa Arab? Ya, karena sebenarnya yang perlu kita tahu bahwa Al-Quran itu pada dasarnya itu gundul, ya, huruf tanpa harokat. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, jika ada bahasa Arab yang jelas, lalu seperti apa bahasa Arab yang jelas, yang tidak jelas? Karena Al-Quran mengatakan lisanun Arabiyyan mubin, bahasa Arab yang jelas. Kalau dikatakan bahasa Arab yang jelas, maka pertanyaannya sekarang, bahasa Arab yang tidak jelas seperti apa? Ya kan? Nah, ini sebenarnya ayat ini merujuk kepada surat An-Nahl ayat 103 yang teman-teman juga sudah pada tahu, dikatakan di sana bahwa ada orang-orang, ya mungkin kalau bisa moderator menampilkan ayatnya. Jadi ada orang-orang yang menuduh bahwa Muhammad mempelajari Al-Quran itu dari orang ajam. Nah, Al-Quran membantah tuduhan itu dengan mengatakan, bagaimana mungkin dia mempelajari dari orang ajam sedangkan dia berbahasa ajam, sedangkan Quran ini bahasa Arab yang jelas. Nah, seperti apa bahasa Arab yang tidak jelas tersebut? Menurut saya, bahasa Arab yang tidak jelas tersebut adalah bahasa Arab yang tidak fasih, atau bahasa Arab yang tidak jelas maknanya, atau bahasa Arab dengan gaya asing karena berasal dari orang ajam. Ya, bahasa Arab yang dituturkan oleh orang asing. Saya kasih contoh gini, kalau ada orang bule tinggal di Indonesia, baru taruh 3 bulan, 6 bulan, dia bisa bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia gaya belepotan. Ya, nah pertanyaannya, apakah bahasa Arab di dalam Al-Quran itu tidak jelas, atau seperti tuduhan orang tidak fasih? Nah, itu tuduhannya. Nah, untuk menjawab tuduhan itu, ya saya buka lagi kopan saya. Jadi gini teman-teman semua. Tadi Zulkifli
Saya buka lagi open game aja biar lebih enak ya. Tadi Zulkifli mengatakan bahwa Quran itu artinya adalah bacaan. Apakah benar kata Zulkifli? Jadi teman-teman, untuk nama kitab saja, untuk nama kitab itu ulama berdebat. Ya, kita harus jujur di sini, nggak boleh bohong. Zulkifli juga saya harap jujur, Anda jujur. Ya, di dalam buku saya katakan, ya. Jadi kita harus jujur mengakui bahwa ada banyak sekali tafsir Al-Quran. Ya, sebut saja ya, saya sebutkan buku-buku tafsir dalam Quran ya. Ada Muqatil bin Sulaiman ya, buku tafsir tertua ya. Ada Tabari, Ibnu Katsir, Al-Misbah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita hitung, saya kasih perkiraan saya, itu ada sekitar 40 buku tafsir Al-Quran. Nah, kalau kita mentadaburi ya satu persatu buku tafsir itu, ya teman-teman, sebuah bahasa saya sudah 9 tahun ya mengkaji Quran ini, kita dapat menemukan ada banyak sekali penafsiran terhadap tiap-tiap paragraf dalam Al-Quran. Bahkan parahnya, ya, sering ditemukan adanya sebuah kosakata yang mufasir sendiri berbeda pendapat mengenai makna dari kata. Jadi makna dari sebuah kata loh, ya. Nah, saya kasih contoh untuk nama kitab. Kata Al-Quran saja, ya, kita dapat menemukan ada banyak sekali tafsir mengenai apa sebenarnya arti dari kata tersebut. Ya, ada yang berpendapat bahwa Quran itu tidak memiliki akar kata. Ya, ada yang berpendapat bahwa Quran itu berasal dari kata al-qara yang artinya mengumpulkan. Ada juga yang berpendapat dari kata qaraah, kata Zulkifli tadi, yang artinya bacaan. Ya, ada yang mengatakan bahwa Quran itu tanpa hamzah. Ya, ada juga yang mengatakan Quran itu dengan hamzah. Ya, pokoknya untuk nama kata saja itu berdebat. Ya, untuk nama kitab, ya bayangkan ini nama kitab loh. Apa definisi dari Quran? Akar katanya apa? Itu ada banyak sekali. Nah, yang perlu kalian pertimbangkan, saya ingin memberitahu kalian satu informasi begini ya. Dahulu, sebelum adanya Islam, sebelum ada agama Islam, ya bahkan sampai detik ini kalau kalian ini, itu orang-orang Kristen dari Syria Aram, ya dari Aram, itu menyebut teks-teks keagamaan mereka dengan kata Keryana. Perhatikan ini, sampai detik ini, ya kalau kalian pergi ke Kristen Syria, ya di bahasa Aram sana, kalian akan menemukan dalam liturgi-liturgi mereka, buku-buku mereka itu disebut dengan Keryana. Nah, ini menjadi satu pemikiran ulang. Apakah jangan-jangan kata Al-Quran ini merupakan derivasi? Ya kalau teman-teman tidak tahu derivasi itu perubahan gitu, perubahan fonem dari kata-kata. Merupakan derivasi dari kata Keryana, ya, yang artinya itu teks-teks liturgis keagamaan. Nah, itu dari sekian banyak contoh ya. Saya akan tunjukkan banyak sekali contoh-contoh yang para scholars ya itu membuat satu bukti, merangkai satu bukti-bukti bahwa itu tadinya diterjemahkan ke dalam dari bahasa Arab ya. Salah satu contohnya misalnya adalah Quran surat 6 ya, saya anukan dikit ya. Quran surat 6 ayat 164 tentang arti al-hawaya ya. Di dalam di sini dikatakan al-hawaya itu adalah lemak yang menutup perut ya. Padahal kalau kita cari akar kata dari al-hawaya, ini nggak ketemu, ini apa al-hawaya ini. Nah, para scholars itu mencari tahu, karena ini tidak ditemukan kata dasarnya, maka para scholar mencari dalam liturgis bahasa Arab. Ternyata itu kalau jim itu kan ada bisa kho, bisa ha, bisa ha ya. Nah, jadi ada ini para scholars, bukan saya yang mengatakan. Ini para scholars mengatakan ini kemungkinan para mufasir itu salah meletakkan harokat. Jadi bunyinya itu bukan al-hawaya, bukan ha, ya, bukan ha, tapi al-zawaya ya, atau al-ghawaya yang dalam bahasa Arab itu artinya adalah bagian dalam ya, bagian dalam hewan, itu yang diharamkan. Itu sebenarnya bahasa Arab. Nah, ada banyak hal lagi. Misalnya ya salah satu, kita ambil satu contoh aja biar nggak terlalu banyak ya. Oke, saya bacakan dulu biar selesai. Kemudian arti dari kata alif lam mim ya. Kalau kita tanya ini sama Zulkifli Abbas termasuk, pasti dia tidak tahu artinya apa, karena dia mengatakan itu hanyalah huruf-huruf dan lain sebagainya. Tapi kalau kita membaca, misalnya salah satu buku, bukunya di kamar sebelah, buku yang ditulis oleh Gabriel Sauma, ya, yang berjudul Mistranslated, ya, Misleading dan Miswriting of Quran, yang bahasa Indonesianya itu salah translate, salah baca dan salah tulis dalam Al-Quran, ya, buku itu bagus sekali. Dia mengatakan misalnya, ya banyak sekali contoh-contohnya. Saya ambil satu contoh aja misalnya ini dari alif lam mim ini ya. Kalau kita baca ini dalam bahasa Arab, ternyata arti dari alif lam mim itu artinya adalah silent ya, atau hening ya, dari bahasa Arab yang artinya alim itu artinya hening. Contoh misalnya gini, sampai sekarang kalau kalian pergi kepada Kristen Syria, sebelum melakukan peribadahan, mereka itu mengatakan alim itu artinya heninglah, diamlah. Nah, baru mereka bisa melakukan peribadatan. Nah, kalau kita baca menurut scholar dari Muslim, alif lam mim ini banyak sekali artinya. Ada yang ngomong itu hanya Allah yang tahu ya, hanya Allah yang mengetahui takwilnya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri ada satu statement ya, dikatakan jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami wahyukan kepada, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelummu.
Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Joel Kipli 15 pernah bertanya kepada saya? Biar saya jelaskan. Lu kan ada perintah Quran untuk menanyakan, tanyalah orang-orang yang membaca kitab sebelum. Nah, makanya kalau kita membaca dari liturgi Aram, ini sebenarnya ada artinya. Tapi kalau kita membaca dari Muslim sendiri, dikatakan Alif Lam Mim ini apa? Ya, kita temukan sendiri banyak sekali tafsirnya. Ada banyak sekali kata-kata ya. Ada banyak sekali. Pokoknya ini saya utarakan nggak sempat waktunya. Tapi nanti saya akan senang membahas kata yang sudah familiar saja. Misalnya yaitu tentang arti dari Al-Kautsar. Bukan. Dari arti apa? Ya, Al-Kautsar juga termasuk ya. Al-Kautsar itu kalau menurut Muslim itu dikatakan air sungai ya dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau kita baca itu menurut teks-teks Aram itu artinya beda. Itu jadi sesuai dengan konteks kalau kita bahas dari bacaan-bacaan Aram. Nah, ada satu buku yang sangat bagus ya yang ditulis oleh Christoph Rosenberg yang berjudul The Syrio-Arabic Reading of Quran, bacaan Al-Quran menurut teks Syria. Itu kata-katanya menjadi lebih masuk akal di dalam saya ketika saya membaca Al-Quran. Karena kalau saya membaca Al-Quran menurut terjemahan dari teman-teman Muslim, saya hanya menemukan banyak sekali tanda kurung, kata-kata tambahan ya yang ditambahkan ke dalam situ yang sebenarnya sendiri tidak ada untuk membuat kalimat itu seperti menjadi lebih masuk akal. Ya, kalau dibuang tanda kurungnya semua, saya bingung ini gimana ini? Seperti kok kekurangan kata-kata gitu kalau nggak ada tanda kurungnya. Nah, makanya menjadi penasaran bagi para scholars ya dari barat tentu saja yang mencari sebenarnya asal. Bang Edis, maaf saya masih lama nggak? Soalnya ini udah terlalu lama. Iya, masa 2 jam. Ya, silakan Bang Juma. Ya, jadi ya geli-geli juga sih lihat orang yang buta menerangkan kepada orang yang melek. Ini kalau kita lihat dari cara Edis menjelaskan, malah semakin menguatkan imannya umat Islam. 1400 tahun silam Al-Quran telah menjelaskan kepada kita umat Islam. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Itu sangat jelas itu. Hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqa. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, lalu menjadi kafir kembali karena rasa dengki dalam diri mereka setelah mereka datang, setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Edis Sidabutar mencoba untuk mengkritisi Quran, tapi baca huruf hijaiyah nggak bisa. Ini celaka ini. Ya, mengaku ingin apa itu tema yang dia pilih? Yang ingin membongkar katanya. Tapi yang dia bahas itu apa? Orang Kristen Syria yang mau ibadah katanya ada kata alem artinya senyaplah atau diamlah. Dia lupa kalau di dalam bahasa Arab itu ada kata hati atau askut yang berarti diamlah, heninglah. Bukan larinya ke alif lam. Jadi dia hanya cocok-cocokan untuk menggambarkan nubuatan yang ada di dalam Al-Quran. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Dia mau kita meninggalkan Quran lalu menuju kepada buku Yunani yang penuh dengan ajaran paganisme, menyembah kepada manusia. Kalau kemudian ada dari dia katakan Al-Quran itu Rasulullah Muhammad SAW belajar dari orang yang menutur bahasa apa dia bilang tadi itu ajam ya, itu tidak ada bukti. Dan kalaupun ada pembuktiannya, bukti apa yang dia bisa sodorkan? Hanya klaim dan tuduhan saja. Nah, Al-Quran itu 30 juz, ayatnya sangat terinci. Ayatnya itu bukan cuma 100, bukan cuma 200, ayatnya itu banyak. Dan Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan akidah. Itu tidak pernah melakukan penelitian atau pembahasan kata per kata di dalam wahyu yang dia sampaikan dalam pendekatan linguistik atau dalam pendekatan sejarah kitab-kitab terdahulu. Tidak ada itu. Literasi mana? Ya, kurikulum mana di dalam disiplin ilmu Islam yang kemudian membahas tentang kodifikasi Quran, di mana poin-poinnya adalah menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengambil satu ayat di dalam Al-Quran untuk kemudian diterangkan bahwa itu berasal dari bahasa lain daripada Al-Quran itu sendiri. Kita memahami bahwa Al-Quran secara ilmu kebahasaan berakar kata dari kata qara yaqra'u Quranan yang artinya bacaan atau yang dibaca. Kalau hari ini kemudian Edis Sidabutar, saudara kita dari Kristen yang nampak ke-Islam-Islaman, itu sudah nyata itu. Tujuannya adalah untuk menyesatkan, membawa umat Islam ya yang taat kepada perintah Allah untuk ingkar terhadap Islam itu sendiri. Secara general, Al-Quran didefinisikan sebagai sebuah kitab yang berisi himpunan kalamullah. Jadi ketika tadi ada penafsiran tentang kata Quran, yang wajar. Al-Quran itu memang kaya dengan ilmu. Satu kata bisa bermakna sampai 80 makna di dalamnya. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Contoh misalnya, bahasa Indonesia, apel. Hanya memiliki 2 makna apel itu. Bisa upacara, bisa buah.
lainnya nggak ada. Nah, ini kemudian yang tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak bisa membaca Quran. Ya, jadi Al-Quran itu ketika memberikan tantangan bukan berarti sebelum Al-Quran ada sebuah kitab yang menggunakan bahasa Arab, tidak. Ketika Al-Quran menerangkan dirinya bahwa dia adalah sebuah kitab yang kemudian diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW di tengah-tengah orang Arab, poin yang ingin dia sampaikan adalah memberikan pengetahuan kepada orang Arab bahwa yang datang kepada kalian itu sangat jelas. Kitabum fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lamun. Itu ada datanya. Jadi tidak bisa kemudian dipenggal. Apa kalimat terakhir yang disampaikan oleh Allah melalui Quran ini? Li, kepada qaumi, orang-orang atau kaum atau bangsa ya'lamun, yang mengetahui. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika Al-Quran itu diterangkan kitabum fussilat ayatu, ya, Qur'anan Arabiyyah, kitab yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang dijelaskan, yang mana di dalamnya bacaannya dalam bahasa Arab, itu ternyata diperuntukkan untuk kaum yang mengetahui. Sekarang pertanyaannya, apakah edisi Dabutari ini termasuk dalam golongan orang kaum yang mengetahui? Ini dulu yang harus kita jelaskan, minta penjelasan. Apakah betul edisi ini tahu tentang Quran, atau hanya mengambil kata per kata, kemudian dia cocok-logikan, kemudian dia habiskan waktu untuk menulis, untuk buang-buang waktu, sementara membaca Quran aja nggak bisa. Sementara yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran ini, kitabum fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan, poinnya di sini adalah liqaumi ya'lamun. Jadi Quran itu hanya diperuntukkan kepada kaum yang mengetahui. Al-Quran tidak diperuntukkan kepada orang yang tidak mengetahui. Lalu bagaimana kemudian cara untuk mengetahui Al-Quran itu? Ya belajar. Lalu poin apa yang kemudian harus dilakukan untuk belajar? Poin-poinnya lakukan seperti umat Islam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallah asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apakah ini dilakukan oleh Edis? Tidak. Jadi umat Islam itu jelas, ya. Jelas Al-Quran itu ketika dikatakan oleh Allah kepada Rasul Muhammad SAW, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Apa perkataan berat itu? Itu tadi poin-poinnya. Tidak semudah yang diharapkan bahwa mempretelin Quran itu cukup dengan mengambil satu kata. Kata apa yang diambil? Ar-Raqim. Untuk apa? Untuk melunturkan imannya umat. Oh, nggak bisa. Hanya karena Anda menggunakan baju koko, pakai peci putih, kemudian Anda sosok penampilan Islam, lalu kemudian Anda ingin memborbadir Quran. Nggak bisa. Karena Al-Quran itu dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa tidak ada keraguan di dalamnya? Karena umat Islam memahami Quran berdasarkan landasan ilmu, bukan asal-asal, bukan karena kebencian. Jadi kalau kemudian sahabat saya mengatakan bahwa Quran itu adalah sebuah buku yang dibangun dari hasil penyelidikan, kasih bukti di mana Rasulullah Muhammad SAW belajar satu ayat saja. Belajar kepada siapa? Siapa gurunya? Apa nama bukunya? Di mana dia belajar? Duduk dengan siapa? Lalu kenapa kemudian data-data ini sampai hari ini bisa seabsolut mungkin berkaitan dengan kemaslahatan hidup umat manusia, berkaitan dengan sains, berkaitan dengan dokter, berkaitan dengan alam semesta dan seterusnya. Semua titik demi titik itu berkaitan. Dari mana sosok Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan pengetahuan seperti ini? Sedangkan kita tahu seorang profesor, seorang pakar, ya, berkumpul kemudian menciptakan sebuah karya, saban hari, saban waktu, hari, minggu, bulan, tahun, pasti akan ditemukan cacatnya. Al-Quranul Karim cacatnya di mana? Hanya karena ada kata Ar-Raqim tadi itu Anda katakan cacat. Apa cacatnya? Baca satu ayat. Kalau Anda katakan bahwa di dalam surah Al-Kahfi, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba, itu jangan kamu ambil raqib, jangan ambil satu kata itu, tapi ambil satu ayat, ambil satu surah, tadabburi isinya, lalu kemudian buktikan di dalam kehidupan sehari-hari apakah ini bertentangan dengan akal logika manusia. Itu seperti itu. Jadi kalau kemudian kita umat Islam harus bangga gitu loh, Al-Quran tidak bisa tersentuh, maka orang yang membenci kebenaran mengambil, mencari, meneliti, lalu kemudian menemukan sebuah kata yang mana kata itu dianggap bisa menjatuhkan marwah Islam. Subhanallah. Allah kemudian mengatakan kepada kita, Al-Quran itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menggunakan akal sehat. Kalau kemudian hanya kata Ar-Raqim, kemudian melunturkan kepada Al-Quran, tunggu dulu. Kalau dikatakan, oh kata Ar-Raqim itu sudah digunakan oleh penutur bahasa sebelum, nggak apa-apa. Emang apa masalahnya? Tapi kan kita pun mengatakan itu diwahyukan dalam bahasa Arab. Memang Ar-Raqim itu sudah masuk dalam komponen bahasa Arab. Apa masalahnya?
Oh tidak, Ar-Rakim itu banyak terjemahan. Ada yang menafsirkan begini dan ya itulah Al-Quran. Multi tafsir. Itulah Quran. Multi tafsir. Tapi kemudian harus dipahami, di dalam menafsirkan Al-Quran tidak sama seperti menafsirkan harga ikan di pasar. Dia memiliki kaidah ilmu. Kaidahnya baku, dasarnya ada. Contoh misalnya ketika kita belajar tentang salah satu dari poin bagaimana kemudian bisa menafsir atau memahami kata per kata dalam Al-Quran. Kudu wajib memahami nahwu sharaf. Harus tahu rukun-rukun kalam. Berupa lapas, berupa bahasa Arab, tersusun dari 2 kata atau lebih, dan kata ini bisa memberikan pemahaman. Lalu kemudian memahami bahwa kalam itu ada 3, isim, fa'il, huruf, dan seterusnya, penjabarannya demikian. Sehingga umat Islam itu tidak mudah goyah. Kenapa? Karena dalam memahami Quran, fondasinya sangat kuat. Didasari dengan ilmu nahwu, didasari dengan ilmu balaghah, didasari dengan ilmu i'rab, tafsir, dan seterusnya. Jadi orang luar sana ketika hanya mengambil kata Ar-Raqib, kemudian melilit-lilit lidah, bahwa ini dulu begini, ini dan begini. Oh nggak bisa, itu laksana orang buta mencoba mengintip. Dan saya katakan itu, atau orang sumbing belajar untuk tersiul. Nggak bisa, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang didasari dengan disiplin ilmu yang harus dipahami dasarnya. Tak bisa, bagaimana kemudian orang bisa menemukan kesalahan dalam sebuah buku, sementara membacanya pun tidak bisa. Yang muncul kemudian adalah semakin Anda gigih untuk membuktikan Quran itu bukan kalamullah, semakin Anda akan ditertawakan oleh dunia. Itu dari saya, silakan. Ini saran saya Bang Edis, kalau lagi memaparkan jangan terlalu lama ya, jadi sesuai dengan topik aja. Kalau bisa nanti Bang Edis memberikan contoh kepada kita, jika Bang Edis bisa membongkar rahasia Al-Quran, coba praktekkan kepada kita cara membaca Al-Quran yang baik dan benar seperti apa begitu. Jadi persilakan Bang Edis. Baik, saya lanjutkan dulu, saya lanjutkan dulu. Habis ini nanti kita langsung sesi itu ya, sesi. Kalau bisa nanti ada sesi debat, tapi debat yang tetap teratur, nggak saling robot-robotan. Jadi gini, saya tanggapi dulu klaim-klaim dari Zulkifli tadi ya. Jadi pertama, apa yang dikatakan Zulkifli M. Abbas panjang lebar tadi sama sekali tidak menjawab pertanyaan, tapi lebih cenderung kepada merepresentasikan atau mengejawantahkan. Memang ada pertanyaan tadi? Pertanyaan saya kan arti dari kata-kata yang saya sebutkan itu. Alif lam mim artinya apa? Alif lam mim memang tidak ada artinya kan? Nah, bagaimana? Terus bagaimana kemudian Anda bisa memahami arti alif lam mim? Coba Anda berikan saya arti dari alif lam mim itu apa? Enggak, maksud saya habis ini kita masuk sesi itu. Enggak usah. Pasti gini aja juga. Pasti kamu ngelantur aja kesana kemari. Masuk ke poin penguasaan kamu terhadap ilmu Quran aja dulu. Alif lam mim menurut kamu artinya apa? Berdasarkan Al-Quran. Silakan. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa alif lam mim ini diduga keras ini adalah. Oh diduga. Jadi kamu cuma menduga. Maksud saya habis ini kita masuk sesi situ. Enggak. Saya pengen tahu. Saya tinggalkan Quran kalau kamu mampu menunjukkan arti yang sesungguhnya alif lam mim berdasarkan qiraatul Quran. Silakan. Justru pertanyaan saya itu apa arti alif lam mim? Apa? Apa arti alif lam mim? Saya kan sudah bilang dia tidak beri makna. Dia enggak diberi arti. Sekarang kemudian kamu mengatakan ada artinya. Kalau ada artinya, tunggu dulu. Bagaimana mungkin Anda mengatakan di dalam kitabmu ada kata-kata yang tidak bermakna? Anda Tunggu dulu. Saya tanya sama teman-teman Muslim yang ada di sini, ya. Saya belajar sama mereka semua. Sahabat-sahabat, tolong open mic. Saya ingin tahu dari antum apa arti dari alif lam mim. Di sini ada Ustadz Alwan, ada teman-teman yang sudah paham Quran. Silakan. Sebelum saya jawab Edisi Dabutar, bantu saya memahami itu. Silakan. Benar, ya. Maknanya itu kembali kepada Allah. Yang mengetahui arti tadi. Ya satu-satu. Iya, saya dulu. Ya, supaya Edisi Dabutar jelaskan nanti berdasarkan Quran alif lam mim itu apa ya. Silakan. Jadi tidak ada tiap-tiap yang tidak ada artinya. Tidak mungkin Allah menurunkan ayat yang di situ tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Cuma untuk ayat-ayat yang seperti itu masuk dalam kategori ayat mutasyabihat. Dan itu sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat memang Allah sendirilah yang tahu. Dalilnya Al-Imran ayat 7. Dalilnya Al-Imran ayat 7. Ya, oke, saya tahu itu. Ada di buku saya. Pertanyaannya sekarang bagaimana mungkin Allah di satu sisi mengatakan inilah Al-Quran, dikatakan dari Zulkifli mengatakan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, tetapi di satu pihak dikatakan ada kata-kata di dalamnya yang mutasyabihat, tidak jelas. Di satu sisi Allah katakan ini bahasa Arab yang jelas, yang memiliki arti yang jelas, tapi di satu sisi dikatakan ada di dalam Quran itu ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu tidak diterjemahkan, itu terjemahannya itu tidak jelas. Mutasyabihat itu artinya absurd, tidak diketahui maknanya. Ini menjadi makin kuat satu indikasi bahwa sebenarnya banyak orang-orang yang menuduh di awal di kehidupan Muhammad dahulu bahwa Al-Quran itu sebenarnya disadur dari orang-orang ajam.
karena itu dicatat di dalam An-Nahl ayat 103 bahwa orang-orang kafir pada saat itu menuduh Muhammad mempelajari Al-Quran dari orang ajam. Nah, salah satu namanya yang dituduhkan Muhammad belajar itu adalah dikatakan di sini, saya bacakan di buku saya, ya. Salah satu nama yang disebutkan di sini menurut para kitab-kitab tafsir, Muhammad itu belajar dari seorang budak dari Bani Haddami, ya, yang namanya Jabar, ya. Kemudian itu ada dalam hadis, ya, dan juga dikatakan Muhammad Ibnu Ishaq dalam kitab As-Sirah mengatakan dahulu Rasulullah menurut berita yang sampai kepadaku sering tidur di marwah atau di tenda bersama seorang budak beragama Nasrani bernama Jabbar. Dia adalah seorang budak milik seorang dari Bani Hadrami. Jadi sebenarnya orang-orang pada saat itu menyadari, mereka punya satu semacam kesadaran bahwa bahasa Al-Quran itu tidak jelas, ya, absurd. Ya, kemudian Al-Quran mengatakan bahwa ini Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas, lisanun Arabiyyan. Sebentar. Lisanul Arabi itu artinya apa? Bahasa Arab yang jelas, yang lisan. Jadi begini, saya terangkan sedikit ya teman-teman Muslim. Iya. Jadi bagaimana Anda katakan bahwa Al-Quran bahasa Arab yang jelas, sementara di dalamnya ada kata-kata yang para mufasir sendiri bertengkar. Iya, sebentar. Karena kamu itu Bible kamu itu secara terjemahan, jadi kamu sering terjebak di memahami Al-Quran itu dengan Anda saja tadi sudah bertentangan dengan TV tadi mengatakan bahwa Al-Quran tidak ada bahasa itu dalam bahasa Arab lughat. Kalau di lisanil Arabi itu dengan pengucapan lisannya orang Arab. Bahwa untuk menafsir Al-Quran dibutuhkan cabang ilmu balaghah dan ushur. Sekarang begini Edis. Sebentar. Jadi begini teman-teman Muslim semuanya, saya salah satu orang yang sudah mendapatkan buku Edis. Nanti tiap halaman aku kupas tuntas tak orak-arik. Aku udah dapat bukunya. Saya kasih 1 juta setiap Muslim yang bisa Oke, baik. Boleh saya bicara sebentar? Silakan. Ini Edi Sidabutar, saya ada lahan di Kota Makassar, ya, tempat wisata yang lagi marak-maraknya sekali. Itu milik pribadi. Disaksikan oleh puluhan teman di sini. Saya serahkan sama kamu, lengkap dengan sertifikatnya. Kalau kau mampu menunjukkan alif lam mim dalam arti bahasa Arab itu apa maknanya? Silakan. Bahasa Arab lo ya, silakan. Kan Al-Quran itu diwahyukan dalam bahasa Arab. Saya minta arti daripada alif lam mim itu apa? Silakan. Justru itu pertanyaan saya. Kenapa Anda balikan kepada saya? Loh, artinya kamu pun nggak tahu kan? Bagaimana mungkin Allah Nah, sekarang saya tanya, berarti kamu nggak tahu kan? Saya tanya sama kamu, berarti kamu nggak tahu kan? Kamu tahu nggak arti alif lam mim? Kalau saya tahu, itu bukan. Apa? Coba itu saya layangkan tempat wisata saya buatmu. Kalau kau tahu arti alif lam mim itu apa? Coba, silakan. Beri waktu menjawab. Oke, dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab. Karena diwahyukan dalam bahasa Arab. Silakan. Sekarang pertanyaannya, kamu harus tanya. Loh, ya saya yang bertanya samamu, Edis, bukan kau yang bertanya ke saya. Kamu kan mau membongkar Al-Quran. Kitab suci saya diwahyukan di dalam bahasa Arab. Sekarang kamu coba berikan arti alif lam mim dalam bahasa Arab itu sendiri. Silakan. Baik, pertama kamu harus tanya kepada saya apakah saya percaya bahwa Al-Quran itu satu. Nah, kan masuk ilmu apa ini? Masuk ilmu bulus. Kamu kan sudah dengarkan apa yang saya bacakan tadi. Al-Quran itu diberikan kepada siapa? Liqaumi ya'lamun, untuk kaum yang mengetahui. Kamu ternyata tidak mengetahui. Artinya kamu tidak memahami Quran itu. Oke, nah sekarang saya tanya samamu, saya kasih kau lahan saya 1 hektar tempat wisata di Kota Makassar ini live loh. Kalau kamu mampu menunjukkan arti daripada alif lam mim dalam bahasa Arab, silakan. Saya kasih kalian 1 juta setiap. 1 juta saya kasih kau tempat wisata loh. Tempat wisata tak kasihin ke kamu, lillahi ta'ala. Kalau kau mampu menunjukkan arti alif lam mim dalam bahasa Arab, silakan. Tadi sudah saya katakan, kenapa kamu memaksa saya bahwa Al-Quran itu 100% bahasa Arab? Nah, sekarang coba kamu tunjukkan kepada saya. Sekarang kalau saya tanya samamu, apakah dengar, apakah huruf A itu bahasa Indonesia? Ya. Sekarang saya tanya sama, apakah bahasa Indonesia huruf A, huruf B, huruf C itu bahasa Indonesia atau bukan? Itu bukan, itu huruf dari Latin. Nah, itu dia makanya aku bilang alif lam mim itu adalah abjad dari bahasa Quran itu sendiri. Terus apa artinya? Oke, kenapa yang lain tidak dikatakan begitu? Kenapa itu makanya diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada data-data yang kemudian Allah berikan dengan pernyataan ayat-ayat muhkamat. Ada mutasyabihat. Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkama kunna ummul kitaba wa uharru. Itu sudah jelas itu. Uharu mutasyabihat. Ya, saya rada-rada lupa. Kalau salah tolong Ustaz diluruskan dalilnya. Wa uharu mutasyabihat. Nah, ini sangat jelas bahwa umat Islam itu diberi pengetahuan bahwa ada ayat-ayat yang maknanya kemudian kandungannya jelas dan ada makna ayat yang hanya Allah yang tahu. Nah, lalu kemudian ketika kemudian
diwahyukan alif lam mim ini itu menjadi sebuah pokok ilmu di dalam penjabaran Al-Quran. Contoh misalnya, bagaimana umat Islam memahami daripada bahasa Quran. Umat Islam diajarkan seperti apa yang saya terangkan tadi. Bagaimana kemudian umat Islam tahu tentang kalam. Ternyata di antara dari penjabaran itu kemudian muncul apa yang disebut dengan huruf-huruf yang kemudian diberikan tanda-tanda oleh Allah di dalam penjabaran Al-Quran itu sendiri. Nah, ini menjadi sebuah fenomena fakta yang ada, bahwa di dalam mengkaji Quran Allah memberikan tentang sebuah struktur-struktur bahasa yang kemudian disebut dengan ilmu kalam, disebut dengan ilmu nahwu saraf, di mana di dalamnya ada isim, di mana isim itu ada tanwin, ada huruf yang diawali oleh alif lam dan seterusnya. Artinya bahwa ketika Allah menerangkan ada ayat-ayat mutasyabihat, itu bukti bahwa alif lam itu berguna kemudian untuk membuka tabir rahasia yang ada dalam Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya, jika kamu ingin membongkar Al-Quran, coba terangkan kepada saya arti alif lam dengan menggunakan bahasa Arab, dalam pemahaman bahasa Arab. Silakan. Ya, ada banyak yang protes sama saya, katanya suara saya dikecilin, terus suara Zulkifli dibesarin. Ini menurut saya... Emang bisa? Emang bisa gitu di Zoom? Banyak yang ngomong seperti itu, di komen banyak ngomong gitu. Suara saya emang bisa? Emang bisa di Zoom, ada yang dikecilin, ada yang dibesarin, emang bisa kayak gitu? Ada aja tahu ini. Itu asumsi aja bang, bukan muter. Oke, jadi kita fokus di alif lam inti ya, jangan melebar. Baik. Makanya sudah saya katakan, ya, Anda jangan memaksa saya untuk mempercayai bahwa Al-Quran itu bahasa Arab. Nah, terus kemudian ketika Anda kemudian tidak memahami Quran, Anda di luar daripada Quran, mencoba mempretelin dengan ilmu apa? Baik, sekarang saya tanya sama Anda, apakah ada bahasa-bahasa ajam dalam Al-Quran? Ya coba Anda buktikan. Loh, para ulama sendiri sudah mengakui adanya bahasa-bahasa ajam di dalam Al-Quran. Ya nggak apa-apa, mungkin ada bahasa Aramaik, mungkin ada bahasa Ibrani. Memang kenapa rupanya? Oke, sekarang bagaimana mungkin Allah katakan ini bahasa Arab yang jelas? Nah, karena memang sudah menggunakan bahasa yang dituturkan oleh bangsa Arab itu seperti itu. Kenapa rupanya? Baik, sekarang saya minta sama Anda, dengan segala ilmu yang Anda miliki, nahwu, sorof, balaghah, apa arti rokim? Ya kan tadi saya sudah katakan samamu. Apa arti rokim? Ya, kan tadi saya sudah katakan samamu. Rokim itu apa? Bukankah teman-teman juga sudah membuktikan saya menyebutkan arti kata rokim itu? Rumus apa yang Anda gunakan untuk mengartikan rokim? Ilmu apa? Ini terjemahan Al-Quran kata rokim itu sudah sangat jelas di situ. Apa artinya? Para ulama, para penafsir Quran mengatakan bahwa rakim itu gimana? Beda-beda pendapat mereka. Ya, memang Quran itu butuh tafsir dan penafsiran itu banyak, bukan cuma satu. Terus apa yang Anda permasalahkan? Ini kitab yang jelas, tetapi kalian menafsir. Kalau sudah jelas, Anda tidak perlu lagi menafsir. Terus menurut Anda rakim itu apa? Nah, kalau Anda baca buku saya, ini buku saya. Enggak, saya enggak butuh buku orang yang tidak ada ilmunya, hanya ngoceh. Sekarang enggak butuh buku, saya butuh mulutmu, isi otakmu itu. Coba kau ngomong, rakim itu apa? Keluar kan kata-kata Islami udah keluar. Iya, untuk apa kau tunjukkan sebuah buku sementara kamu sudah berdiri di depanku lengkap dengan otak? Enggak perlu. Saya butuh orangnya langsung. Rakim itu artinya apa menurutmu dalam bahasa Arab? Ya, kalau kalian baca buku The Series Arabic Reading of Quran, menurut buku ini, rokim saya tidak butuh menurut buku itu, karena kenapa? Menurut Al-Qur'anku, rakim itu jelas, ya. Batu yang datang yang di dalam surah Kahfi itu ada kaitannya dengan apa yang kau pertanyakan. Kenapa Anda hanya mengangkat satu tafsir? Ada juga tafsir yang mengatakan itu. Silakan dengan penafsiran yang lain yang Anda mau pakai. Silakan. Anda mau menggunakan batu tertulis, Anda mau menggunakan gua, silakan aja. Emang apa masalahnya? Apa masalahnya dengan kaidah Islam rupanya? Ar-Rakim itu. Sekarang begini. Untuk mengatakan bahwa itu batu. Apa rumusnya? Ilmu apa? Nah, sekarang kalau Anda mengatakan kepada saya pertanyaan itu, yang saya tahu kata rakim itu dijelaskan di dalam Al-Quran itu adalah berdasar terhadap penafsiran para ahli tafsir, itu bermakna batu bertulis. Apa yang membuat itu menjadi batu bertulis? Rumusnya bagaimana? Nah, coba tanya kepada ahli tafsir. Loh, tugas Anda di sini, Anda kan seorang Zulkifli. Nah, sekarang apa yang Anda pertanyakan di situ yang salah? Ada yang salah enggak? Tadi saya sudah katakan kepada Anda teori yang pertama, bahwa orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad di dalam An-Nahl 103 dikatakan, An-Nahl 103 disebutkan ayatnya, orang-orang menuduh bahwa Muhammad mempelajari Quran dari orang-orang ajam. Nah, sekarang Al-Quran membantah tuduhan itu dengan mengatakan bahwa, oh tidak, karena Al-Quran bahasa Arab yang jelas. Pertanyaannya sekarang, ada enggak di dalam Al-Quran diterangkan bahwa Al-Quran itu tidak mengambil dari bahasa lain? Loh, justru Al-Quran mengatakan Quran ini nah sekarang ada nggak orang Arab yang mengatakan bahwa kata rakim itu bukan bahasa Arab? Sekarang kalau memang itu bahasa Arab, apa artinya? Kenapa orang Arab kan sudah dijelaskan sama kamu tadi. Dan rumus apa yang digunakan menafsirkan bahwa rokim itu batu? Karena bahasa Arab batu itu bukan rokim. Bahasa Arab gunung. Itu penafsiran orang-orang yang mempelajari kemudian linguistik di dalam Al-Quran. Kenapa rupanya? Dan itu bukan hanya satu contoh saja, Zulkifli. Tadi kan iya memang kenapa rupanya? Islamin bukan bahasa Arab. Nah,
Sekarang saya tanya samamu, kembali kepada teori yang tadi yang kamu bawa, Alif Lam Mim itu. Oke, Coba. kepada Nabi siapa Allah pernah berfirman tidak ada maknanya? Tunjukkan. Kepada Nabi siapa Allah berfirman yang tidak. Oke, sekarang kamu terangkan kepada saya apa makna huruf iot. Jul, kita fokus Jul ke dalam tema. Lah, kamu bertanya, saya tunjukkan padamu bagaimana kemudian di kitab dalam bahasa aslinya ada huruf iot, itu apa maksudnya? Coba terangkan ke saya. Ya, iya. Jul, Ya. saya berusaha untuk tidak. Kamu bertanya kitab-kitab terdahulu. Saya tanya samamu, kitab terdahulu ada firman yang datang kepada Musa dengan kata iot, itu artinya apa? Jul, kalau memang Al-Quran bahasa Arab Nangis. ada kata yang Bang Juma sama Bang Edis, maaf saya potong ya. Ini di live chat pada rame ini, katanya Bang Edis kenapa pakai baju muslim gitu. Katanya apa di rumah juga setiap hari pakai baju muslim. Saya jawab. Ya, jadi teman-teman dulu ya sebelum saya bertobat, dulu saya sempat mendalami Islam. Ya, makanya saya beli baju koko karena di pengajian itu dulu pakai baju koko semua, ya pakai kopiah juga. Tapi saya kecewa ya karena saya tidak mendapatkan ilmu yang saya harapkan dari situ. Akhirnya saya mempelajari Quran secara otodidak. Ya, saya belajar 9 tahun, saya dalami Al-Quran, ya dari Al-Fatihah sampai Anas sudah berkali-kali saya baca, sudah saya kupas, tidak ada satu titik, satu koma yang tidak saya kupas di dalam Al-Quran. Sudah 9 tahun. Makanya saya sudah mengeluarkan buku. Oh, pantas saja Anda Edis menyimpang. Anda Aku ngomong bentar ya. Ya. Dis, itu kan dari 2013, Dis. Bajunya masih kamu simpan ya. Terus aku mau nanya, ini kan hari Minggu. Nanti kamu ke gereja pakai baju itu nggak? Ya ini banyak yang protes ini soalnya Bang Edis, katanya Jangan jangan kamu nggak ada protes, cuma nanya. Itu ini kan hari ini hari Minggu. Apakah nanti akan ke gereja? Apakah dia ke gereja pakai atribut ini juga hari ini? Nah Ya, itu dia. Ya, saya ingin menjadi ustadz kalian supaya kalian hari ini saya berikan satu tausiah yang kalian tidak akan pernah dapatkan itu di dalam masjid atau di dalam kajian. Jurus misionaris ya Edis ya. Kalau Ini Pak misionaris untuk Belajar dulu. memecah boleh nimpalin sedikit. Mengaku sebagai ustadz. Kalau baca Qurannya aja nggak jelas gitu, gimana? Ya, untuk apa kalian kalau melancar baca Quran tapi arti alif lam mim kalian bingung? Moderator boleh nimpalin dikit. Siapa yang bingung dengan Alif Lam Mim, Edis? Jul, kan tadi sudah bilang bahwa itu tidak ada masalah. Kamu loh. Tapi nggak apa-apa lah, dia pakai baju gitu artinya dia bangga dengan Islam. Kan itu dia nggak bangga. diterangkan kemudian samamu tadi kan, yang memahami itu hanya Allah. Terus kalau hanya Allah yang memahami, masa kau juga ingin paham? Emang kamu Allah? Ya. Sekarang begini, Edis, saya tanya satu kata dari nggak, tunggu. Saya pingin tunggu. Saya pingin tahu dari kamu ini. Di dalam kitabmu itu ada tertulis zakar kuda. Itu berasal dari kata apa? Jul, kita punya tema. Jangan lari. Enggak, supaya orang tahu bahwa kamu itu memang intelektualnya hebat. Kamu orang lama. Di kitabmu itu ada kata zakar kuda. Itu berasal dari kata apa? Seperti anak kemarin sore, selari-lari. Nah kan, kalau ditanya sedikit tentang kitabmu nangis. Kamu menanyakan tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Boleh. Kau mau membongkar katanya Al-Quran. Tapi saya kasih kau tempat wisata, ya, lengkap dengan sertifikatnya, jelaskan Alif Lam Mim, menggunakan bahasa yang digunakan Al-Quran, kamu nggak bisa. Di situ ada Gimana tuh? beliau sudah saya kasih buku gratis. Nggak ada cerita-cerita kayak begitu, nggak buku-buku. Saya nggak butuh, saya nggak butuh bukumu. Saya butuh isi kepalamu. Yang saya butuh isi kepala. Dan satu-satunya kristolog muslim yang tidak kau kirimkan bukumu itu saya. Kenapa kamu malu? semua hampir kau kirimkan. Saya nggak ada kau kirimkan. Padahal dulu sudah pernah kau minta alamat. Selamat pagi. Aduh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kita lihat. Berapa lama belajar Al-Quran nih, Edis? Ki Budak Angon, Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen dan juga Bro Edis bersama dengan Ustadz Zuma, dan kita bisa memberikan penilaian terhadap setiap data bahkan argumentasi yang mereka bawakan di malam hari ini. Apakah semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya atau malah sebaliknya? Dan kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen dan juga Bro Edis, mereka sangat menguasai bahan mereka, dan bahkan mereka bisa juga mematahkan setiap argumentasi dari Ustadz Zuma, sehingga alhasil membuat Ustadz Zuma sendiri kewalahan dan juga terus mencari cara untuk bagaimana dia mau menyerang iman kekristenan. Dan memang biasanya kalau kita melihat Ustadz Zuma ketika dia menyerang iman kekristenan, pasti ya dia menggunakan ayat-ayat Alkitab yang dia tafsirkan dengan sesuka hatinya, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Bahkan juga literatur yang dia pakai atau dia gunakan untuk mendukung setiap argumentasinya itu biasa dia ambil dari
sumber-sumber yang orang Kristen sendiri tidak percaya, atau itu sumber yang sesat seperti itu. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen secara luar biasa bisa membungkam Ustadz Suma, bahkan juga bisa mereka membantah setiap pernyataan bahkan argumentasi yang dibawakan oleh Ustadz Suma. Dan ya memang kalau kita melihat ya, ketika Bro Edis dan juga para apologet Kristen selalu mempertanyakan tentang iman mereka, pasti mereka selalu berusaha bagaimana supaya lawan debat ini kewalahan. Seperti itu, para apologet Kristen ini kewalahan dengan mereka berusaha untuk mencari cara dan juga celah untuk seperti mau mengalihkan pembicaraan dan juga mengalihkan fokus dari pertanyaan yang ditanyakan seperti itu. Ya karena apa? Ya karena kalau kita melihat mereka memang sangat begitu tertarik membahas tentang iman kekristenan. Dan mereka sangat tertarik membahas tentang ketuhanan Yesus Kristus, bahkan juga isi Alkitab seperti itu. Sepertinya kayaknya mereka punya suatu entah itu masalah pribadi atau apa, sehingga mereka dengan begitu luar biasanya ingin terus menyerang iman kekristenan seperti itu. Ya tidak menjadi masalah ya, kita hanya bisa berdoa supaya ketika firman Tuhan itu disampaikan, diberitakan, kebenaran itu dibukakan, mereka boleh melembutkan hati mereka untuk menerima firman tersebut, yaitu Yesus Kristus, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan, keselamatan yang sejati yang ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan ya kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen supaya mereka terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan kabar baik ke setiap orang yang selalu saja juga mengusik-ngusik iman kekristenan, supaya melalui debat atau diskusi yang dihadirkan oleh para apologet Kristen, banyak orang yang bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya, jalan yang benar, jalan yang menuju lurus, jalan yang menuju keselamatan yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Oke teman-teman, kiranya melalui debat ini juga kita bisa mendapatkan suatu pelajaran penting berharga untuk membuat kita semakin hari semakin lebih lagi kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berkenan di hadapan Allah. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.